Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para peserta kajian rahimakumullah. Alhamdulillah, masuk waktu siang hari ini, Sabtu 19 Zulqa'dah 1446 Hijriah, bertepatan dengan 17 Mei tahun 2025, kita dipertemukan kembali di Masjid Al-I'tisam, Jakarta Pusat. Kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat membahagiakan mestinya, ya, karena di kesempatan seperti inilah ya, kita diberi kemudahan dalam melangkah, diberi ketetapan untuk memilih, ya, guna memanfaatkan waktu, ya, bukan untuk hal yang sia-sia, bukan juga untuk sesuatu yang bertendensi dan bersifat dunia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan bukti bahwa hati kita masih terpaut kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta kita kepada agama belum luntur, dan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih terjaga. Ya. Karena rindu dan berkata rindu, apalagi rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak mudah untuk dibuktikan. Ya. Rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling tidak dan minimalnya dibuktikan dengan merindukan sabda-sabdanya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika satu hari atau lebih, 2 hari, apalagi lebih lama dari itu, kita tidak membaca atau tidak mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah seperti apakah rindu yang tertahan. Ya. Kalau yang dirasa biasa-biasa saja, kalau dia menganggap tidak ada suatu hal yang kurang dari hidupnya, berarti rindunya tinggallah rindu. Ya. Rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, itu ya, mereka tuntaskan dengan mencari di mana keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal rumahnya tidak begitu jauh, berada di sama kota, yaitu Madinah. Ya. Kalaupun tidak mencari, di waktu sholat sudah bertemu lagi. Tapi itulah rindu. Ya. Bukankah setiap pelaksanaan sholat 5 waktu para sahabat bertemu dan menyaksikan langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu. Ya. Tetapi di sela-sela waktu sholat berjamaah itu, tidak sedikit dari mereka yang kemudian merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka pergi, ya, memberhentikan pekerjaan sementara waktu, mereka berangkat meninggalkan rumah, mencari informasi sekarang Rasulullah di mana. Ya. Itu bukan hitungan hari, hitungan jam mereka merindu. Kalau sudah bertemu, melihat saja cukup, pulang kembali ke rumah. Radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang kemudian
badannya mengurus, ya, terlihat pucat, ya, tidak ada semangat, bukan karena kurang makan, bukan karena kurang minum, ya, bukan karena secara materi itu menderita dan sengsara. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa saya lihat wajahmu pucat? Apa jawabnya? Karena saya memikirkan Anda selalu, wahai Rasulullah SAW. Ya. Kalau di dunia saya masih bisa bertemu dengan Anda, tapi besok ketika Anda sudah masuk surga dan andaikan pun saya masuk surga, apakah kita masih berada di tingkatan dan tempat yang sama? Ya. Cerita-cerita seperti ini semuanya sahih. Ya. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya di dalam surat An-Nisa, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya siapapun punya kesempatan, dan kesempatan itu sama, berlaku bagi siapa saja, berjuang, berikhtiar supaya besok di surga berada dalam satu tingkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana dengan kita yang terpaut jarak waktu, masa, ya, yang sudah berabad-abad bahkan belasan abad. Yang bisa kita baca adalah namanya sallallahu alaihi wasallam, yang bisa kita dengar adalah sebutannya sallallahu alaihi wasallam, yang dapat kita lakukan adalah berkirim salawat dan salam karena itu adalah perintahnya. Dimanapun bersalawat, dimanapun bersalam untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pasti sampai kepada beliau. Ya. Salawat dan salam itu juga sebagai bukti pengikat, ya, bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang patut disayangkan. Ya. Yang patut disayangkan. Dan siapa yang disayangkan? Siapa saja. Bahkan termasuk kita juga. Ya. Siapa yang menyayangkan? Ya kita sendiri juga. Kadang-kadang kita harus menyayangi diri sendiri. Dan kadang-kadang kita mesti menyayangkan diri sendiri. Sudah tahu di mana tempatnya menuntaskan rindu. Sudah paham bahwa rindu semacam ini bukan rindu biasa, tetapi rindu yang bermakna ibadah, rindu yang mendatangkan pahala, tapi ditinggalkan juga. Ya. Berbetah-betah sekian lama. Ya. Yang dimaksud apa? Ya majelis ilmu. Seperti yang kita sebutkan di depan tadi. Kesempatan seperti ini. Bermajelis. Ya. Mendengarkan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mengingat kembali sejarah hidup yang pernah beliau lewati. Dan beliau jalani. Supaya bisa kita contoh juga. Ya. Sudah tahu di majelis ilmu. Disitulah. Ya. Kita akan semakin dekat dengan ajaran-ajaran dan petunjuk-petunjuknya. Dengan majelis ilmu itu juga akan menjadi jembatan yang akan menyampaikan seorang hamba apa yang dia inginkan, yaitu bertemu dengan kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi disayangkan, malah ditinggalkan, malah dijauhi. Dianggapnya itu sebagai suatu beban yang memberatkan. Ya. Menurutnya dengan menghadiri majelis ilmu itu mengurangi penghasilan, menghabiskan waktu. Ya. Kesempatan bersama dengan keluarga akhirnya berkurang. Ya. Waktu berlalu, masa terus lewat. Ya. Hati itu semakin lama akan semakin kaku. Dibiarkan terus mengeras. Ya. Sampai-sampai hilang itu cinta. Terkikis itu rindu. Ya. Sehingga baginya ya biasa-biasa saja. Islam sebagai agamanya itu bukan sesuatu yang istimewa. Akhirnya setelah sekian lama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai yang harus dia cintai nomor satu. Ya, akhirnya tanpa terasa seolah-olah tidak masuk dalam daftar cintanya. Ya.
Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, yang kita semua diperintahkan untuk terus mengingat dan menyebutnya. Lisan jangan sampai kering. Lisan harus selalu basah menyebut nama Allah dengan tasbih, takbir, tahlil, tahmid dan hauqalahnya. Akhirnya betul-betul terlupa. Sampai entah kapan terakhir kali dia menyebut nama Allah dalam doa dan tangisan serta rintihannya. Kalaupun dia sebut nama Allah, Allahu Akbar, dalam salat misalkan, itu seolah-olah hanya formalitas saja, bukan dari hati, dia tidak menjiwai. Menyebut nama Allah bergetar sedikit pun tidak, karena baginya menyebut nama Allah sama sesuatu yang biasa. Ini kondisi ketika hati itu sudah keras dan kaku, menuju hati yang mati. Maka di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, menegur dan mengingatkan kita semua. Tepatnya dalam surat Al-Hadid ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Al-Hadid ayat 16. Artinya, apakah belum tiba saatnya? Artinya mau sampai kapan? Seharusnya sekarang, bahkan dari kemarin-kemarin dulu. Hari ini memang terlambat, bahkan sudah benar-benar terlambat. Tetapi kesempatan itu masih Allah berikan. Pintu selalu terbuka. Yang terlambat pun tetap akan diterima. Tetapi Allah berfirman di sini, alam ya'ni lil ladzina amanu. Bagi orang-orang yang beriman, apakah belum tiba saatnya an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah? Hati mereka itu khusyuk untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Mau sampai kapan lupa terus? Mau sampai kapan jauh terus? Kapan dekatnya? Kapan mendekatnya? Kapan ingatnya? Haruskah selalu diingatkan dan ingatkan baru ingat? Ataukah sudah seharusnya tanpa diingatkan pun kita sudah mengingat? Bahkan kitalah yang menjadi pengingat. Wa ma nazala minal haqqi, serta untuk kebenaran yang sudah turun. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Jangan sampai mereka orang-orang beriman itu sama seperti ahlul kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Karena waktu itu sudah begitu jauh berlalu, jauh dari zikir kepada Allah, jauh dari kebenaran yang diajarkan para rasul, faqasat qulubuhum. Hati mereka pun menjadi kaku dan beku, keras. Wa katsirum minhum fasiqun. Dan banyak dari mereka itu fasik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tentang ayat di atas beliau menerangkan, yaqulullahu ta'ala, ama ana lil mu'minin an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Allah Azza wa Jalla menegur kita semua. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman? Artinya siapapun yang menyatakan sudah beriman, belumkah saatnya tiba? Kapan itu? An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Hati yang khusyuk untuk berzikir kepada Allah. Maksudnya kata Ibnu Katsir, talinu inda dzikri wal mau'izati wa sama'il qur'ani fatafhamuhu wa tanqadu lahu wa tasma'u lahu wa tuti'uhu. Hati itu menjadi lembut
ketika menyebut atau disebutkan nama Allah, hati itu melunak saat mendengarkan mau'izah, hati tunduk saat Al-Quran dibacakan, hati kemudian berusaha memahaminya, ya, patuh dan mengikut, mendengar dan taat. Itu sampai kapan itu? Ya. Sampai kapan? Ya. Seharusnya kan ketika ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan, ya didengarkan, difahami, ya, kemudian diamalkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala kemudian menyebutkan beberapa riwayat. Antara lain adalah hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma kana baina islamina wa baina an atabana Allahu bihadhihi al-ayah alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah illa arba'a sinin." Riwayat Muslim. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan, jarak antara keislaman kami dengan Allah menegur kami melalui ayat ini, yaitu alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman hati mereka itu khusyuk untuk mengingat Allah, kecuali 4 tahun. Ya. 4 tahun itu tidak sebentar. 4 tahun itu lama. Ya. 4 tahun itu lama. Para sahabat, generasi terbaik umat ini, ya, mereka yang langsung menerima dan mendengar ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan. Ya. Ada jarak waktu 4 tahun. Ya. Diingatkan dan ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq. Sudah masuk Islam. Sahabat Ibnu Mas'ud yang mengatakan, jarak kami, ya, dengan ayat ini itu 4 tahun setelah masuk Islam. Nah, para ulama menjelaskan mungkin yang dimaksud sebagiannya, bukan orang-orang beriman secara keseluruhan. Ya. Karena waktu itu ayat ini kan diturunkan di Mekah. Ya. Ayat ini diturunkan di Mekah. Mekah itu kan fase yang sangat berat. Masa yang tidak mudah untuk dilalui. Penuh dengan diskriminasi, selalu ada tekanan dari berbagai pihak. Bukan hanya ancaman, tapi juga eksekusi secara langsung. Disakiti, diganggu, dihukum, disiksa, dibunuh. Ya. Dalam kondisi yang seperti itu, kita mengetahui sabarnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Bagaimana semangat dan militansi mereka dalam berislam. Itu pun ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Maka para ulama mengatakan itu mungkin yang dimaksud, itu sebagiannya. Bukan semua orang yang beriman waktu itu. Kenapa? Karena orang yang beriman waktu itu, para sahabat, itu kan luar biasa keimanan mereka. Kita mengenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab, Utsman, Ali. Ya, 10 sahabat yang dipastikan masuk surga dalam satu kesempatan dalam sebuah hadis itu kan orang-orang beriman yang luar biasa. Yang bisa dipastikan dan dijamin ketundukan mereka terhadap zikir Allah itu sangatlah tinggi. Ya. Termasuk sahabat Abdullah bin Mas'ud juga. Sahabat Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan hal ini, itu kan termasuk as-sabiqunal awwalun. Ya. Termasuk sahabat yang mula-mula berislam. Ya. Tapi kenapa beliau mengatakan antara masuk Islamnya kami? Berarti yang dimaksud sahabat Ibnu Mas'ud, beliau pun termasuk dalam hitungan kami itu. Loh, kenapa sampai Ibnu Mas'ud mengatakan seperti itu? Barangkali para ulama menjelaskan karena ada semacam kekhawatiran, ketakutan,
dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini kan ketawaduan. Ya. Beliau bukan kemudian merasa sudah hebat, bukan. Beliau juga tidak menganggap dirinya sudah lulus ujian. Ya. Beliau tidak memaksudkan bahwa dirinya sudah benar-benar selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan. Nah sekarang setinggi derajatnya Ibnu Mas'ud saja radhiyallahu anhu. Ya, beliau kan dari suku Huzail, termasuk di Quraisy. Ya. Beliau yang setinggi itu derajatnya saja, itu masih menganggap dan menilai dirinya belum seutuhnya berislam. Ya. Belum benar-benar tunduk hatinya, belum sungguh-sungguh khusyuk. Ya. Terus kita berada di mana ini kalau menurut peta? Ya. Pasti jauh dari lingkaran itu. Ya. Maka dalam riwayat disebutkan setelah ayat ini turun, itu para sahabat satu sama yang lain itu saling mengingatkan, alam ya'ni lil ladzina amanu, nangis. Ya. Nanti ketemu yang di sana diingatkan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah, nangis. Mau sampai kapan begini, mau sampai kapan begini, mau sampai kapan begini, mau sampai kapan begini. Ya. Karena konsekuensi berislam itu kan berat. Ya. Tapi kan lebih baik berat sekarang daripada besok berat di akhirat. Ya. Lebih ringan sekarang kita ya berakit-rakit ke hulu. Ya. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Ya. Karena di masa-masa yang akan datang itu pasti lebih berat. Dan itu sudah diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam konsep pendidikan anak, misal, ya hari-hari ketika anak-anak kita masih kecil, masih remaja, itu memang hari-hari yang berat. Jangan dikira, jangan disangka bahwa ada di sana orang tua yang mendidik anaknya gampang-gampang saja. Mana ada cerita seperti itu? Ya. Sehebat apapun orang tuanya, walaupun katanya seorang guru, ya, statusnya pengajar, seorang motivator bahkan, dokter anak barangkali, psikolog remaja mungkin, ya. Atau dia seorang berpangkat yang punya kemampuan untuk mengendalikan pasukan. Ya, beratus bahkan beribu orang, beda dengan mendidik anak. Ya. Anda bisa mengatur 1001 orang sebagai anak buah dan pasukan Anda. Tapi untuk mengatur satu anak remaja, anak Anda sendiri, itu berbeda. Ya. Anda di perusahaan punya kedudukan mentereng. Ya. Jabatan tinggi, top level. Bisa menentukan arah kebijakan perusahaan. Dapat menentukan hitam putihnya. Ya. Tapi itu akan berbeda kalau mendidik anak. Ya, ya jangan mengeluh. Ya. Karena mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Mengeluh itu hanya menambah masalah di atas masalah. Ya. Jangan menyesali juga. Kenapa anaknya banyak? 7, 8, 9. Ya. Sampai kemudian menangis di tengah malam sendiri sunyi. Bukan seperti ini yang aku inginkan ya Allah, sampai punya anak banyak seperti ini, repot. Ya. Saya juga ingin belajar, saya juga ingin ini, ingin itu. Ya. Masa mudaku habis hanya untuk anak-anak. Ya. Tapi yakinlah bahwa lebih baik hari ini berat daripada besok yang berat. Ya. Ada saatnya kita berlelah-lelah menanam, menyiapkan lahan. Ya. Tapi ada saatnya besok ketika kita panen raya biiznillah. Ya. Mengembangkan dakwah di suatu tempat, contoh yang lain itu juga sama. Ya. Yang benar-benar berdarah-darah dalam tanda kutip untuk menggambarkan semangat yang pantang menyerah. Itu akhirnya hanya bisa dihitung dengan jari. Ya. Di grup jumlahnya 40, yang hadir cuma 3 atau 5. Ya. Ketika ada undangan kerja bakti dan ta'awun gotong royong, di grup sudah diumumkan sejak 2 hari sebelumnya. Di grup tertulis 70 sekian. Tapi yang datang tidak lebih dari 10 orang. Ya jangan mengeluh, jangan menyerah. Toh pahala tidak akan tertukar.
Ya. Malaikat mencatat sebagaimana yang dilihat. Ya. Bukan kemudian antara yang datang dan tidak datang berpahala sama. Antara yang berbuat baik dengan yang tidak berbuat baik, kemudian catatannya ya, dengan pahala yang besarannya sama. Enggak, pahala tidak akan tertukar. Ya. Memang berat, berislam itu berat. Ya. Tapi seberat-beratnya berislam, itu kan sangat ringan bila dibandingkan dengan janji-janji Allah kepada mereka yang berislam dengan cara yang sesungguhnya. Ya. Menuntut ilmu, bermanhaj salaf, ya, itu bukan sesuatu yang manis di akhir zaman seperti ini. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakannya dengan seperti orang yang memegang bara api? Ya. Sampai-sampai pahalanya itu dilipatkan sampai 50 kali. Para sahabat kemudian bertanya, itu 50 kali dibandingkan dengan di zaman itu, di zaman kami, di zaman itu. Ya. Kenapa? Berat. Ya. Kalau tidak berat, kenapa Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan fatuba lil ghuraba? Beruntunglah mereka yang hidupnya terasing. Kenapa? Ya karena selalu diremehkan, dianggap beda. Ya. Dengan ya, disebabkan keistiqomahan dan komitmen mereka ahlu sunnah itu berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan pemahaman as-salafus saleh. Nah, itu berat. Ya. Tapi seberat-beratnya ujian itu bukan berarti kemudian menjadikan alasan meninggalkan Islam itu sendiri. Ya. Apakah kemudian kita berkutat dengan alasan-alasan itu? Ya. Sampai kemudian ya sudah pergi menjauh, ya, meninggalkan, mau sampai kapan? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman hati mereka itu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ayat ini menjadi sebab ya, lahirnya seorang ulama. Ya. Setelah sebelumnya berprofesi sebagai seorang begal besar, perampok jalanan yang sangat ditakuti. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar A'lamin Nubala, beliau yang menyebutkan biografi Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah. Kata Imam Az-Zahabi, Al-Fudail Ibnu Iyad bin Mas'ud bin Bishr al-Imamul Qudwah al-Thabat Syekhul Islam Abu Ali al-Tamimi al-Yarbu'i al-Khurasani al-Mujawiru biharamillah. Wulida bi Samarqand wa nasha'a bi Abyurt wartahala fi talabil ilmi. Al-Fudail bin Iyad, nama lengkapnya adalah bin Mas'ud bin Bishr. Imam besar, teladan dan panutan. Sangat kokoh dan kuat. Seorang Syekhul Islam Abu Ali kunyahnya, karena beliau punya anak namanya Ali. At-Tamimi al-Yarbu'i al-Khurasani, karena beliau berasal dari daerah Khurasan yang sekarang menjadi bagian dari negara Iran. Al-Mujawiru biharamillah, beliau yang kemudian memutuskan untuk tinggal menetap di tanah haram, tepatnya di Mekah. Ya. Beliau lahir di Samarkand, tumbuh besar di Abyurt, sebuah daerah di kawasan sana. Kemudian wartahala fi talabil ilmi, beliau memutuskan untuk mengadakan rihlah, ya, perjalanan jauh dalam rangka talabul ilmi di usia yang tidak lagi muda. Ya. Di usia yang tidak lagi muda. Ya. Fakataba bil Kufah. Ya. Akhirnya beliau melakukan perjalanan itu dari Khurasan sampai ke Mekah. Coba bayangkan, dan harus bisa membayangkan perjalanannya itu seperti apa dan jalurnya lewat mana. Kalau Khurasan itu sekarang di negara Iran, itu harus turun sedikit. Ya. Sampai kemudian turun kalau sekarang daerah Irak namanya. Ya.
Di daerah Kufah disebutkan di sini. Di Kufah beliau belajar hadis dari Mansur, Al-A'mash, Bayan bin Bishr, Husain bin Abdurrahman, Laith, Atha ibn Sa'ib, Safwan bin Sulaim, Abdul Aziz bin Rafi', Abu Ishaq Asy-Syaibani, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Hisham bin Hasan dan seterusnya. Ya, wa khalqun siwahum, dan masih banyak lagi. Ya. Padahal sekali lagi beliau dulunya itu seorang perampok. Bukan perampok kecil-kecilan. Bukan kelas kampung, bukan preman desa. Bukan. Ya. Tapi perampok kawasan. Ya. Menyatakan bertaubat, cukup sampai di situ. Karena ingin melaksanakan apa yang terkandung dalam firman Allah tadi surat Al-Hadid ayat 16. Belum tiba mau saatnya. Mau sampai kapan lagi? Ya. Apakah belum saatnya kemudian mendekat kepada Allah Azza wa Jalla? Itu punya cita-cita hidup al-mujawir di haramillah. Kata Imam Az-Zahabi. Al-mujawir itu hidup menetap di tanah suci. Ya. Di haramillah. Ya. Tapi dari Khurasan sampai ke Mekah kan melalui banyak perjalanan itu. Bukan kemudian perjalanan asal jalan cepat-cepat sampai aja ke Mekah. Bisa. Tapi di setiap tempat yang dilalui, di tempat itulah Al-Fudail bin Iyad rahimahullah duduk, berhenti, belajar, mencatat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena waktu yang sudah berlalu itu ingin diganti dengan yang lebih baik. Masa remaja, masa muda, ya, yang kemudian dia habiskan dengan perbuatan yang perbuatan kejahatan, ya. Maka beliau ingin menutupinya, ya, dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Adakah perbuatan baik yang lebih baik dibandingkan merawat, ya, dan menjaga warisan Rasulullah SAW yaitu ilmu? Ada? Tidak ada. Sebaik-baik kebaikan adalah menjaga sumber kebaikan itu sendiri, yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau turun itu perjalanan, ya, kalau secara arah dari Khurasan turun sampai di Kufah, beliau mencatat hadis, ya. Terus perjalanan sampai di Mekah. Tahu siapa murid-muridnya? Nama-nama besar yang sudah kita kenal juga selama ini. Abdullah ibn Mubarak. Siapa yang tidak kenal dengan Abdullah ibn Mubarak? Ya. Seorang ulama dan tokoh besar di zamannya, yang tidak ada satu pun kebaikan pasti beliau ada nama di situ. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan laula suhbah, kalau bukan karena aspek menjadi seorang sahabat yang itu tidak didapat oleh Ibnu Mubarak, pasti belum menjadi seorang sahabat. Pantas maksudnya. Ya. Berjihad iya, ilmu susah dicari bandingannya, ibadahnya luar biasa, dermawan pula karena kaya raya. Ya. Itu murid Al-Fudail bin Iyad, Ibnu Mubarak, Yahya Al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan bin Uyainah, Abdur Razzaq bin Hammam, ya, Husain Al-Ju'fi, ya, Asy-Syafi'i, Yahya bin Yahya, Ibnu Wahab, Musaddad, Qutaibah. Ini nama-nama besar dalam ilmu hadis. Ya. Sufyan Ats-Tsauri, jangan sampai lupakan namanya. Ya. Padahal jarak antara Sufyan Ats-Tsauri, jarak antara meninggalnya itu 140 tahun, kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ya. Al-Fudail bin Iyad meninggal dunia 140 tahun kemudian Ats-Tsauri meninggal dunia. Artinya apa? Sufyan Ats-Tsauri, ya, itu belajar kepada Al-Fudail bin Iyad sejak masih muda. Ya. Ini nama-nama besar. Ya. Tapi kita harus tahu, ya, keputusan hidup yang diambil oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Ya. Az-Zahabi rahimahullah ta'ala membawakan riwayatnya dari Al-Fadl bin Musa. Beliau bercerita, kana Al-Fudailu ibnu Iyad syatiran yaqta'ut tariq baina Abyurd wa Sarakhsa. Al-Fudail bin Iyad muda,
dikenal sebagai perampok kawasan, ya, yang suka membegal antara daerah Abyurd dan Sarakhsa. Itu di kawasan Khurasan di sana, daerah Iran kalau sekarang. Ya. Sebuah tempat terbuka, ya, lembah, ya, padang pasir, tempat kosong lah, sehingga memungkinkan untuk melakukan perampokan. Wa kana sababu taubatihi annahu ashiqa jariyatan. Sebab taubatnya Al-Fudail bin Iyad itu kesengsem dengan seorang perempuan. Dia sukalah. Fa bainahu wa yartaqil judrana ilaiha. Suatu saat Al-Fudail bin Iyad karena ingin sekedar bertemu, barangkali melihat atau mengintip mungkin, ya, Al-Fudail naik di atas tembok. Idh sami'a taliyan yatlu alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Ketika dalam proses menaiki tembok itu, Al-Fudail bin Iyad sayup-sayup mendengar firman Allah terbaca. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman hatinya khusyuk mengingat Allah Azza wa Jalla? Falamma sami'aha qala bala ya rabbi qad ana faraja'a. Mendengar ayat itu, Al-Fudail bin Iyad mengatakan, benar wahai Rabbku, memang sudah saatnya sekarang ini. Jadi tidak ditunda-tunda. Begitulah hidayah. Kalau hidayah itu sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, siapa yang bisa menghalangi? Tidak ada yang tidak bisa ditembus. Kalau hidayah itu sudah Allah berikan, tidak ada yang bisa mencegah. Ya. Walaupun seluruh orang yang ada di atas muka bumi ini. Sebaliknya juga sama. Ya. Kalau hidayah itu tidak Allah berikan, mau seperti apa usaha dan ikhtiar yang dilakukan, nggak akan mungkin bisa hidayah itu tersampaikan. Dia tetap benci, tetaplah benci, yang menentang selalu menentang. Ya. Ya. Maka yang mendapatkan hidayah, ya hargailah hidayah itu. Yang sudah dikasih hidayah, jagalah baik-baik. Jangan sampai hilang, jangan sampai lepas. Ya. Yang mengusahakan agar hidayah itu sampai kepada yang dia cintai, jangan menyerah. Jangan menyerah. Ya. Karena Allah yang punya hidayah. Ya. Karena kalau sudah saatnya, pada waktunya, seperti yang Allah kehendaki, hidayah itu akan sampai. Ya. Yang penting jangan lelah untuk berusaha. Ya. Jangan berhenti berdakwah. Ya. Jangan merasa tidak berhasil. Mana sudah lama, sudah bertahun-tahun, nggak ada perubahan. Ya. Perubahan yang diinginkan, iya, itu menjadi suatu keinginan dan harapan. Tapi ketika perubahan yang diinginkan itu tidak seperti yang diharapkan, bukan berarti kemudian berhenti. Tapi harus sabar bertahan. Karena usaha yang dilakukan itu juga sudah terhitung ibadah. Dia mengajak, dia menasihati. Itu kan ibadah. Itu berpahala. Ya. Faraja'a. Mendengar ayat itu, Al-Fudail bin Iyad langsung mengurungkan niat. Yang semula mau melompati tembok, sekedar ingin melihat perempuan yang dia suka, diurungkan niatnya, pulang kembali. Fa'awahul lailu ila kharbatin fa'idha fiha sabilatun. Itu bayangkan kalau malam itu, ini malam. Ya. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah menjalani kehidupan sebagai seorang perampok kawasan. Terbayangkan hidupnya seorang penjahat itu seperti apa? Tidak tenang, ya, bingung arah tujuan, ya. Mau kemana melangkah ikut kaki katanya. Ditanya kemana, jawabannya entah kemana. Ya. Siapa keluarga yang mau menerima?
Luntang luntung, ya, bingung. Bisa kebayang lah waktu itu. Nah sekarang yang hadir ada nggak yang mengalami seperti itu, walaupun statusnya bukan penjahat loh. Ya. Titik kesamaannya bukan kemudian kita samakan penjahat, bukan, tapi bingungnya, luntang luntungnya. Ya kan? Mudah-mudahan tidak ada di sini. Ya kan? Karena tujuan kita jelas datang ke sini. Ya. Tapi barangkali suatu saat nanti, siapa yang tahu? Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikanlah hidayah, jalan yang lurus untuk kita semua. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya. Tapi mungkin ada saatnya. Bahkan barangkali saat itu pernah kita alami sudah. Ya. Penat, ya, udah bingung. Ya. Hampir-hampir semua itu hilang rasa. Nggak ada keinginan, tanpa gairah. Ya hidup dijalani begitu-begitu saja. Ya. Mungkin ya ada saatnya seperti itu. 10 menit lagi. Baik. Ya. Mungkin ada saatnya seperti itu. Ya. Apalagi dengan latar belakang seorang penjahat. Ya. Ini begal kawasan loh, bukan kampungan. Malam itu Al-Fudail bin Iyad rahimahullah akhirnya menepi, masuk di sebuah reruntuhan rumah. Gelap. Masuk gitu aja, ada rumah reruntuhan, sudah tidak ada lagi penghuninya, sudah lama ditinggalkan. Masuk di situ. Inginnya istirahat. Fa idza fiha sabilatun, ternyata di reruntuhan bangunan itu ada musafir. Satu rombongan. Faqala ba'duhum narhal wa qala ba'duhum hatta nusbih. Al-Fudail bin Iyad mendengar percakapan di antara mereka itu sesama musafir. Yang lain usul sudah kita lanjutkan perjalanan. Yang lain mengatakan jangan, kita tunggu pagilah. Fa inna Fudailan 'ala tariqi yaqta'u 'alaina. Di sini kan daerah operasinya penjahat kawasan yang namanya Fudail itu. Nanti kita dirampok bagaimana? Gitu. Nama Fudail disebut. Qala fafakkartu. Ya. Kata Al-Fudail bin Iyad, itu langsung tembus. Saya pikirkan itu. Wa qultu, saya berbicara dengan diri sendiri, ana as'a bil laili fil ma'asi wa qaumun minal muslimina hahuna yakhafuni. Saya kalau malam itu berpikir bagaimana bisa berbuat jahat, bermaksiat, sementara ada orang-orang muslim di tempat ini justru takut kepadaku. Wa ma arallaha saqani ilaihim illa liartadi'ah. Dan saya tidak menganggap hal ini kecuali Allah Azza wa Jalla memang mengarahkanku bertemu dengan mereka supaya saya sadar. Allahumma inni qad tubtu ilaik wa ja'altu taubati mujawaratal baitil haram. Ya Allah, sungguh aku bertaubat kepadamu dan bentuk taubatku aku akan pindah dan tinggal menetap di tanah suci di Baitul Haram. Udah. Karena untuk berbuat baik itu kan perlu lingkungan yang baik. Ya. Niat dan keinginan yang baik saja itu nggak cukup, harus didukung orang-orang yang baik. Harus disupport dengan tempat dan lingkungan yang baik. Kalau cuma pengen baik tapi teman-temannya masih buruk, akan kembali buruk. Kalau dia ingin baik tapi berada di lingkungan yang buruk, sudah. Lama-lama keinginan baik itu akan menguap. Ya. Maka berangkatlah Al-Fudail bin Iyad rahimahullah seperti yang kita sebutkan di depan tadi. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Beliau menjelaskan dalam kitab Al-Fawaid halaman 47. Kata beliau rahimahullah, min a'jabil asya an ta'rifahu thumma la tuhibbuh. Kita ditanya itu dan disampaikan dalam bentuk jawaban. Yang kira-kira pertanyaannya adalah, tahu nggak hal yang paling aneh? Hal yang paling aneh di dunia itu apa sih? Ya. Aneh banget. Gitu. Anta arifahu thumma la tuhibbuh. Engkau sudah mengenalnya,
tapi engkau tidak mau mencintainya. Yang dimaksud di sini apa? Allahu Azza wa Jalla. Kamu sudah kenal Allah sejak kecil itu. Tapi kapan kamu bisa mencintai Allah? Wa antasma'a da'iyahu thumma tata'akhkhara 'anil ijabah. Hal yang paling aneh, engkau dengar panggilan darinya, tapi tidak segera engkau sambut panggilan itu. Ya. Udah dipanggil itu, ayo mari. Ya. Kita dipanggil ke jalannya, kita dipanggil menuju surganya, kita dipanggil untuk salat, kita dipanggil untuk melaksanakan haji dan umrah, kita dipanggil. Tapi selalu saja terlambat, terus tidak menyambut. Wa an ta'rifa qadra ribhi fi muamalati thumma tu'amilu ghairah. Paling aneh itu kamu sudah tahu kadar keuntungan yang pasti sangat besar dan berlipat-lipat itu dengan bermuamalah kepada Allah. Tapi ternyata engkau bermuamalah kepada yang lain. Ya. Maka dalam ayat Al-Quran, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ibadah yang dilakukan hamba itu kan disebut sebagai jual beli. Dalam ayat yang lain, pinjam meminjam. Ya. Allah yang membeli, Allah yang meminjam. Padahal yang dibeli dan yang dipinjam dari kita adalah miliknya yang dititipkan. Ya. Tapi siapa yang memberi pinjaman kepada Allah qardan hasanan, pinjaman yang baik, ya, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan ganti dengan berlipat-lipat dan lebih banyak. Ya. Sebagai gambarannya, satu saja Allah akan ganti dengan 700 kali lipat. Satu itu Allah ganti dengan 700 kali lipat. Ada keuntungan di dunia ini? Jual beli apa yang modalnya 1, untungnya 700? Ada? Kalau ada yang bisa menjawab, saya kasih hadiah 700 perak, bukan ribu. Ya. Adakah di dunia ini bisnis dan jual beli? Ya. Usaha. Ya. Modalnya 1, untungnya 700. Modalnya 1000, untungnya 700.000. Modalnya 1 juta, dapatnya 700 juta. Ada? Di dunia ini pernah mendengar usaha seperti itu? Monggo silakan Mas Febri Purwanto yang lahir di Samarinda tahun 91. Pernah mendengar ada usaha seperti itu Mas Febri? Betul kan Samarinda 91 ya? Betul. Konco lawas ini. Sejak 12 tahun yang lalu. Ya. Nggak ada di dunia ini. Nggak ada. Ya. Dalam Al-Baqarah kan disebutkan itu ya. Permisalan orang yang menyalurkan hartanya fi sabilillah. Ya, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbilatin mi'atu habbah. Itu pun enggak berhenti di angka 700. Ya, Allah lipat gandakan lagi bagi yang Allah kehendaki. Bisa jadi 800, bisa jadi 1000 sesuai kehendaknya. Tapi yang Allah sebut adalah 700 kali lipat. Nah, itu. Baca Al-Qur'an 1 huruf 10 kali lipat. Ya. Kita cari usaha dengan keuntungan berlipat 10 itu susahnya bukan main di dunia. Ya. Itu pun masih spekulasi juga. Bisa untung, bisa tidak. Dapat laba, seringnya rugi. Ya kan? Balik modal aja sudah sujud syukur itu. Ya. Tapi kalau bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla, itu pasti dan terjamin. Pasti dan terjamin. Ya. Maka di dalam ayat, dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam itu diterangkan. Banyak ya. Tidak semua. Banyak diterangkan. Siapa yang melakukan ini akan mendapatkan pahala sekian. Siapa yang melakukan ibadah ini akan mendapatkan pahala seperti ini. Ya. Itu luar biasa. Kata Ibnul Qayyim, wa an ta'rifa qadra ghadabihi thumma tata'arrad lahu. Kamu sudah tahu seperti apa marah dan murkanya Allah, tapi kamu malah melakukan sesuatu yang membuat Allah murka. Wa antadzuqa alamal wihsya fi ma'siyati thumma la tatlubul unsa bi ta'ati. Kamu sudah pernah rasa itu. Bermaksiat itu bikin hati sempit, bikin dunia susah. Udah tahu. Tapi kenapa engkau tidak berusaha untuk mendekat dan mencari ridha dari Allah Azza wa Jalla dengan berbuat taat? Ya.
Kemudian yang terakhir kata Ibnul Qayyim, kita lompat, wa a'jabu min hadza ilmuka annaka la budda laka minhu wa annaka ahwaju syai'in ilaihi wa anta anhu mu'ridun wa fima yub'iduka anhu raghibun. Yang paling aneh lagi, kamu sudah tahu ilmunya, engkau sudah tahu hal ini, dan kamu sadar bahwa nggak mungkin kamu bisa lepas dari ini semua. Ya. Tapi kok malah pergi menjauh, bukannya malah mendekat. Udah tahu seperti tadi, malah menjauh. Lebih khusus lagi di sini adalah yang saya maksud adalah majelis ilmu. Yang saya maksud lebih khusus lagi di sini adalah majelis ilmu. Sudah tahu majelis ilmu itu sudah tempatnya berbagai macam kebaikan, malah dijauhi, malah dihindari. Nah, nas'alullah assalamu alafiyah. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah untuk kita semua. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.